Demikianlah telah kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan. Keadilan merupakan tuntutan akal dan juga syariat. Keadilan adalah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak memboros-boroskan, dan tidak menghambur-hamburkan. Maka, barang siapa menginginkan kebahagiaan, ia harus senantiasa mengendalikan setiap perasaan dan keinginannya. Dan ia harus pula mampu bersikap adil dalam kerelaan dan kemurkaannya, dan juga adil dalam kegembiraan dan kesedihannya. Betapapun tindakan berlebih-lebihan akan melampaui batas dalam menyikapi segala peristiwa merupakan wujud kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Tuhai, betapa bagusnya keadilan itu! Betapa tidak syariah senantiasa ditetapkan dengan prinsip keadilan. Demikian pula dengan kehidupan ini, ia pun berjalan sesuai dengan konsep keadilan pula. Manusia yang paling sengsara adalah dia yang menjalani kehidupan ini dengan hanya mengikuti hawa nafsu dan menuruti setiap dorongan emosi serta keinginan hatinya. Pada kondisi yang demikian itu, manusia akan merasa setiap peristiwa menjadi sedemikian berat dan sangat membebani. Seluruh sudut kehidupan ini menjadi semakin gelap gulita, dan kebencian, kedengkian, serta dendam kesumat pun akan mudah bergolak di dalam hatinya. Dan akibatnya, semua itu membuat seseorang hidup dalam dunia khayalan dan ilusi. Ia akan memandang setiap hal di dunia ini musuhnya. Ia menjadi mudah curiga dan merasa setiap orang di sekelilingnya sedang berusaha menyingkirkan dirinya, dan bahwa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya. Demikianlah, maka orang seperti itu senantiasa hidup di bawah naungan awan hitam kecemasan, kegelisahan, dan kegundahan. Menyebarkan desas-desus yang dapat menggelisahkan orang lain sangat dilarang oleh syariat dan termasuk tindakan murahan. Dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang miskin nilai-nilai moral dan jauh dari ajaran-ajaran ketuhanan. Begitulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Munafikun ayat keempat yang artinya, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Dudukkanlah hati Anda pada kursinya. Niscaya kebanyakan hal yang dikhawatirkannya takkan pernah terjadi. Dan sebelum sesuatu yang Anda cemaskan itu benar-benar terjadi, perkirakan saja apa yang paling buruk darinya. Kemudian, persiapkan diri Anda untuk menghadapinya dengan tenang. Dengan begitu, Anda akan dapat menghindari semua bayangan-bayangan menakutkan yang acap kali sudah mencabik-cabik hati sebelum benar-benar terjadi. Wahai orang yang berakal dan sadar, tempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada. Bersikaplah secara adil, seimbang, dan jangan berlebihan. Jangan pula larut dalam bayangan-bayangan semu dan fata morgana yang menipu. Camkanlah makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini. Cintailah orang yang Anda cintai sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sesuai dengan kadarnya, sebab bisa saja suatu hari nanti dia menjadi orang yang Anda cintai. Renungkan pula firman Allah berikut ini dalam Quran surah Al-Mumtahanah
ayat ke-7 yang artinya, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Dan ingat, sesungguhnya kebanyakan kekhawatiran dan desas-desus itu sedikit kebenarannya, dan jarang pula yang benar-benar terjadi.